Baik, kita masuk ke sesi yang kedua. Apakah sudah terhubung dengan Ibu Sela Dwi Loviani, MPD? Ibu Ayu sudah siap di sini. Baik, sebelum kita mulai, Ibu, untuk sesi kedua ini topiknya terkait dengan olahraga rekreasi pra, saat, dan pasca pandemi. Baik, Ibu Sela Dwi Loviani, MPD, beliau merupakan dosen pendidikan jasmani, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan 11 April, Sumedang. Baik, saya ingatkan kembali untuk para audiens untuk mematikan mikrofonnya selama beliau menjelaskan atau memberikan materi terkait dengan topik pada hari ini. Baik, selanjutnya nanti juga saya minta juga kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan di kolom komentar atau kolom chat. Jadi nanti silakan bertanya seperti yang telah dicontohkan sebelumnya gitu. Baik, langsung saja di sini saya beri waktu untuk Ibu Sela Dwi Loviana, MPD, untuk memberikan materi kedua. Silakan Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi menjelang siang semuanya. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada organisasi Menjadi Mekar ini, yaitu konsultan pendidikan di bimbingan konseling, karena sudah mengundang saya sebagai pembicara dalam webinar ini mengenai menjaga kebugaran dan kesehatan di masa pandemi. Nah, materi saya di sini adalah mengenai olahraga rekreasi seperti apa sih pra, saat, atau pasca pandemi. Oke, sebelum masuk ke materi inti, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai olahraga rekreasi. Menurut Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional itu ada 3. Yang pertama ada olahraga pendidikan, ada olahraga prestasi, dan ada olahraga rekreasi. Kalau olahraga pendidikan mungkin sudah dibahas sebelumnya oleh Bu Mesa di webinar yang tanggal 29. Olahraga pendidikan itu ranahnya adalah di sekolah-sekolah, ada levelan dari TK, SD, SMP, SMA, memberikan edukasi pendidikan geraknya. Nah, sedangkan kalau olahraga prestasi di sini, fokus utamanya adalah prestasi. Artinya ada target capaian hasil yang harus dicapai oleh si atlet. Di dalamnya ada program latihan, ada ilmu gizinya, ada pelatihnya, dan sangat terorganisir sekali. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti kita, yaitu mengenai olahraga rekreasi, ya. Oke, kita next. Apa sih olahraga rekreasi itu? Nah, di sini menurut beberapa ahli ya, olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi. Artinya ada unsur kesenangannya. Nah, di sini juga ada menurut Haryono bahwa olahraga rekreasi adalah kegiatan fisik yang dilakukan pada waktu senggang berdasarkan keinginan atau kehendak timbul karena memberi kepuasan dan kesenangan. Juga ini ada menurut Prof. Nurlan Kusmaedi, kebetulan ini juga dosen saya, Bu ya, promotor saya sekarang. Olahraga rekreasi adalah kepuasan. Itu ya, dari tujuan karakteristik olahraga rekreasi. Oke, kita next lagi. Nah, kalau berbicara olahraga rekreasi pada saat gambar, olahraga rekreasi yang dimulai dari aktivitas olahraga yang sederhana seperti jalan santai atau melakukan zumba, aerobik dengan jumlah orang yang banyak, melakukan hiking ke gunung atau para layang, atau bisa juga outbound dan masih banyak lagi. Karena olahraga
kali karena dia takut. Tapi bagi seseorang yang memang menyukai ketinggian, walaupun itu masuk ke dalam olahraga ekstrim katakanlah, tapi itu merupakan suatu olahraga rekreasi bagi dia karena ada kepuasan tersendiri, rasa bahagia, rasa senang, itu kan. Karena memang ada beberapa juga orang yang menyukai olahraga ekstrim ya, yang memacu adrenalin gitu kan. Memang itu seru juga sih, oke. Jadi olahraga rekreasi pada saat pra-pandemik itu sangat banyak sekali yang bisa dilakukan, tergantung individu atau pelaku olahraga itu melakukan olahraganya. Apakah untuk tujuan rekreasi, mengisi waktu luang, atau misalnya hobi. Karena tadi ada beberapa juga dijelaskan oleh Ibu Sri ya di awal itu. Oke, next di sini. Nah, olahraga rekreasi saat pandemi. Tentunya olahraga rekreasi saat pandemi itu yang pertama harus kita perhatikan itu adalah mengikuti protokol kesehatan. Apalagi jika terpaksa kita harus berkegiatan di luar. Nah, kalau misalnya kita stay di rumah ya, karena memang sekarang sangat rentan sekali, riskan sekali, apalagi kita memiliki anak di rumah ya, untuk beraktivitas keluar rumah, agaknya was-was juga kan untuk balik lagi ini harus benar-benar bersih segala-galanya istilahnya. Nah, pasti rasanya dari semua kalangan masyarakat atau pekerja, kita itu sudah 1 tahun berlalu mungkin ya, diam di rumah, WFH, berkegiatan gitu kan. Dan khususnya ini bagi para wanita atau misalnya ibu-ibu, kebanyakan itu 1 tahun berjalan ini pada bengkak ya, rata-rata kalau saya lihat. Oke, nah di sini yang pertama itu adalah mengikuti protokol kesehatan. Kalaupun di rumah, kita tetap, maaf ya iklan juga di sini, ya walaupun kita melakukan olahraga, walaupun kita stay di rumah, kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Artinya di rumah itu kita tetap harus menjaga imunitas tubuh kita, mengkonsumsi gizi seimbang ya untuk meningkatkan imunitas kita. Nah, jika berkegiatan di luar, tentunya sekarang kita tidak lepas harus dan wajib menggunakan masker ya. Malah si masker ini, kewajiban ini malah masuk ke dalam undang-undang juga. Kalau misalnya ketahuan, apalagi ada operasi justisi, itu kan kita didenda kalau tidak menggunakan masker. Ya tentunya itu ya, apalagi di luar itu sangat ketat sekali mengenai protokol kesehatan yang harus kita jalani ya, terutama itu kebaikan untuk diri kita sendiri, keluarga, bahkan orang lain juga. Nah, yang pertama adalah, yang kedua, melakukan berbagai aktivitas olahraga yang dapat dilakukan di rumah saja untuk menjaga kebugaran tubuh dan meningkatkan imunitas tubuh. Bingung nih, misalnya, kira-kira olahraganya apa? Terus di rumah rata-rata bosen karena sendiri gitu kan. Kalau yang namanya sendiri memang terasa sama saya tuh ya, kalau misalnya olahraga di rumah juga memang bosen lama-lama ngapain lagi, ujung-ujungnya ngemil lagi, nonton lagi gitu kan. Nah, apalagi jika dilakukan sendiri. Untuk menjawab kebingungan ini, kalau saya itu lebih senang memberikan suatu contoh yang memang real terjadi, yang sudah saya buktikan, yang sudah saya teliti juga, saya eksperimen pada diri saya dan beberapa rekan ya. Di sini saya tulis ya. Artinya ketika kita olahraga rekreasi saat pandemi yang bisa kita lakukan di rumah, yang pertama ya, yang mudah-mudah aja. Kalau di rumah memang bingung, apalagi memang basic kita tidak dari olahraga, bingung olahraga apa. Kalau misalnya senamnya gerakannya seperti apa atau bagaimana. Sekarang kan sudah ada medsos ya, ada YouTube. Di YouTube itu udah banyak banget tentang ABS workout, misalnya SKJ ya, senam kesegaran jasmani yang gerakan-gerakannya standar, bisa diikuti oleh semua kalangan, dari mulai anak-anak hingga lansia. Kalau mau high impact ada juga Zumba, ada juga body combat, pokoknya masih banyak lagi yang bisa di-searching di medsos. Tapi pertanyaannya, bisa atau tidak, maksimal atau tidak, konsisten atau tidak melakukannya, atau hanya ingin-inginnya saja, baru niat-niatnya saja, tapi tidak pernah terrealisasi. Yang akhirnya 1 tahun ini diam di rumah kebanyakan ya beraktivitas ala kadarnya gitu loh, tanpa ada aktivitas fisik dengan tujuan olahraga untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Itu. Tapi di sini saya sudah membuktikan sendiri, saya pernah ada di fase ini apa sih yang harus dilakukan ya olahraga rekreasi. Ya kebetulan memang saya kan expert saya di di olahraga dan kesehatan.
Nah, kebetulan saya juga sebagai instruktur aerobik juga, akhirnya saya membuat sebuah challenge ya. Makanya di sini saya tulis perlu melakukan hal baru dengan berbagai target atau tantangan, challenge yang dapat meningkatkan semangat dan motivasi untuk tetap bergerak aktif, tentunya dengan tujuan utama olahraga rekreasi. Meskipun ini ada target, ada tantangannya, tapi tujuan utama kita itu seneng kok melakukannya, karena kita tahu apalagi khusus para ibu-ibu, para wanita ya. Misalnya kalau misalnya untuk membentuk pengen langsing nih rata-rata atau pengen sehat bonusnya langsing gitu kan. Artinya walaupun ada tantangan, ada challenge, tapi tujuan utamanya itu kita untuk mendapat kesenangan kan. Apalagi jika program aktivitas olahraga yang kita lakukan itu berhasil menuju body goal. Artinya dalam masa melakukan kegiatan olahraga pada saat pandemi dengan adanya target, tantangan atau challenge itu tidak ada unsur penyiksaannya atau merasa menyiksa. Walaupun itu bagian dari tantangan yang meningkatkan motivasi kita untuk tetap bergerak karena setiap minggunya itu akan ada report. Nah, di sini sih saya nggak banyak-banyak ya teman-teman semuanya menampilkan slide. Nah, salah satu contohnya olahraga rekreasi saat pandemi. Di yang pertama ini kita bisa lihat orang sedang melakukan plank ya. Ini mereka terlihat sedang melakukannya, ini suami istri sedang melakukan plank, itu kan bisa melihat dari contoh apakah dari laptop, dari YouTube. Bisa juga melakukan misalnya pilates, itu ada di foto kedua. Ada juga workout yang lainnya itu. Dan bisa juga bersepeda. Artinya olahraga rekreasi yang bisa kita lakukan pada saat pandemi, karena memang pandemi ini belum berakhir ya sampai saat ini, kita tidak pernah tahu. Tapi rasanya kita harus berjuang untuk menghadapi di fase ini memang. Kunci utamanya adalah menjaga kebugaran tubuh dan meningkatkan imunitas tubuh supaya kita tidak mudah terserang virus gitu loh. Oke nih, olahraga rekreasi pada saat pandemi yang tadi sudah saya jelaskan, kira-kira olahraga rekreasi yang sederhana bisa kita lakukan di rumah, yang memang mungkin pilihannya sangat terbatas ya. Walaupun opsinya itu terbatas. Artinya ya kita bisa melakukan banyak kegiatan, kalau bingung bisa kita searching melalui medsos ya, di YouTube banyak yang tadi sudah saya jelaskan. Tapi memang tidak sedikit juga olahraga rekreasi pada saat pandemi ini kita melakukan di luar rumah. Yang saya lihat ya, yang sekarang itu yang sering terjadi itu orang-orang bersepeda. Tapi sayangnya bersepedanya itu ke jalan gitu kan. Udah ke jalan memang pakai masker juga. Sedangkan pada saat kita melakukan aktivitas fisik, itu rupanya memang kurang baik kalau kita menggunakan masker. Karena yang namanya kita sedang melakukan olahraga, kita membutuhkan asupan oksigen yang lebih banyak. Itu ya, tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Sri kan. Makanya sangat saya sayangkan sekali ketika saya melihat di sekitaran lingkungan atau di jalan itu, aduh orang-orang yang bersepeda ya, udah lewat jalur kemana-mana gitu kan. Alangkah baiknya kalau memang akan bersepeda, misalnya melakukan kegiatan olahraga rekreasi di luar rumah. Nah, kita bisa misalnya hiking ke bukit-bukit atau ke taman-taman terbuka hijau yang memang tidak banyak berkerumun orang, yang jauh dari polusi, misalnya ke gunung-gunung atau ke lingkungan komplek gitu kan. Dan memang alangkah baiknya sih kalau misalnya saya lihat, apalagi kan ya sekarang yang namanya momen apa sih, kita dalam masa pandemi ini kan ya sangat rentan sekali. Carilah waktu yang memang tidak, maksudnya di waktu yang pagi kita bisa jalan santai kok keluar gitu kan. Misalnya dari 5:30 pagi sampai 6:30 atau dari jam 5 subuh itu menghirup udara yang segar gitu kan. Bisa juga. Terus kalau misalnya bagi orang-orang yang ingin bersepeda, karena memang sekarang lagi viral nih aktivitas bersepeda ini kan. Ada yang hanya untuk fun aja, atau bisa kalau bersepedanya ke medan-medannya yang cukup ekstrim itu kan yang bisa membakar 300 sampai 400 kalori itu tadi. Nah, alangkah baiknya memang mencari jalur atau trek yang memang tidak di tengah kota atau mendekati kerumunan. Karena itu sama sekali tetap akan riskan, rentan gitu kan. Apalagi di masa pandemi saat ini. Jadi olahraga rekreasi saat pandemi yang bisa dilakukan selain di luar rumah adalah kita mencari tempat-tempat yang tidak ada kerumunan orangnya atau yang lebih sedikit, seperti ke bukit, misalnya hiking ke gunung, kalau di Bandung itu Jayagiri lah misalnya ya.
Itu terus ya banyak lagi lah, atau misalnya sebelum orang-orang beraktivitas di luarnya banyak, menjelang siang berarti pagi kita harus sudah mulai berjalan santai aja setelah sholat subuh, jalan santai kemana lah misalnya, itu banyak sekali. Nah ini olahraga rekreasi saat pandemi. Next lagi. Nah di sini saya ingin share mengenai olahraga yang menurut saya itu rekreasi sekali bagi saya pada saat pandemi ketika saya harus diam di rumah. Kira-kira apa sih? Saya sempat anjlok berat badan saya juga ya sempat. Nah, namun karena saya waktu itu penasaran ini gimana caranya. Nah, saya membuat sebuah challenge, Bu. Jadi challenge saya ini saya membuat sebuah program latihan yang saya desain itu 1 bulan challenge menuju body goal gitu kan. Nah, pesertanya pun ada salah satu dosen EPOK juga ya, PGSD Penjas, Ibu Mesa yang sekarang mendampingi saya juga. Itu ada juga beberapa, cuman ini saya melakukan olahraga rekreasi ini pada saat di awal-awal corona, Bu, yang memang kita itu benar-benar nggak bisa keluar, dilarang kan, jalan itu sepi. Di situ saya apa yang harus dilakukan? Nah, akhirnya saya buat sebuah challenge, saya batasi waktu itu 5 orang, karena saya nggak mau banyak-banyak ya. Artinya di sini saya itu mengontrol si klien atau teman-teman yang membuat challenge ini, saya setiap hari share. Jadi di 5 orang ini saya pertama saya membuat program latihan 30 hari. Nah, dari hari pertama sampai hari ke-30 setiap minggunya kita harus share progresnya. Kita mengukur lingkar pinggang, lingkar lengan, berat badan, dan saya membuat sebuah video. Saya sih nggak share ke semua ya, karena memang saya itu sebenarnya lebih ke penelitian diri saya sendiri, karena memang saya sebelum saya terjun di dunia mengajar ya, jadi PE teacher, jadi dosen di pendidikan jasmani. Pengalaman pertama itu saya memang banyaknya di dunia nge-gym. Jadi memang saya sudah terbiasa dengan membuat sebuah program latihan yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh seseorang. Karena kan setiap kebutuhan tubuh seseorang itu berbeda-beda. Beda bentuknya, beda apa sih namanya, kadar lemaknya gitu kan. Pokoknya beda lah ya. Nah, cuman di sini saya membuat sebuah program latihan yang general, yang masuk ke dalam, nggak semua usia ya, mungkin ini di yang middle tadi, yang tengah-tengah ya, 20 tahun ke atas gitu kan. Karena memang agak berat juga. Di sini, karena dilakukan di rumah, saya membuat bebannya itu adalah tubuh kita sendiri, Bu. Bebannya tubuh kita sendiri. Nah, ya salah satu contohnya di sini sih saya nggak tampilkan ya, cukup program latihannya soalnya agak gede, cuman intinya dalam masa pandemi ini saya membuat sebuah olahraga rekreasi, sesuatu yang baru dengan sebuah program latihan yang saya desain. Artinya ada target, ada challenge ya. Di sini saya akan baca dulu. Membuat sebuah challenge dengan berpedoman pada sebuah program latihan yang terukur dan terstruktur. Terukur dan terstruktur di sini, dari hari pertama sampai hari ke-30 itu saya tulis repetisinya. Misalnya plank dari mulai 20 detik, 30 detik, 40 detik, ada restnya 50, sampai di akhir itu 5 menit ya. Planknya kuat sampai 5 menit. Plank loh, olahraga plank itu yang luar biasa sekali. Nah, itu di program ini saya buat secara terukur dan terstruktur. Kita itu melatih apa-apa aja sih, gitu kan. Mohon maaf juga rekan-rekan, kalau saya ini kan sedang men-share berbagi pengalaman mengenai olahraga rekreasi yang memang cukup terbatas dilakukan di dalam rumah. Nah, rupanya yang saya rasakan, oh ini sangat efektif sekali. Dan ternyata efeknya itu sampai hari ini, saat ini saya lihat, wow luar biasa sekali gitu kan. Nah, yang kedua ya, selain berpedoman pada sebuah program latihan yang terukur dan terstruktur, juga kita membuat target atau progres yang harus dicapai setiap minggunya. Jadi kuncinya ini adalah 3. Komitmen dengan saya sebagai coach-nya ya, yang memberikan program latihan, benar-benar harus mengikuti. Yang kedua adalah konsisten. Kita harus konsisten dalam benar-benar setiap hari kita ikuti semua programnya, semua repetisinya, tahapannya. Dan yang ketiga itu adalah disiplin selama melakukan challenge ini. Artinya nggak cheating-cheating kalau bisa. Karena sepanjang 30 hari itu saya pantau terus. Gimana hari ini aktivitas fisik olahraganya, gimana makannya. Karena saya share juga menu gizi seimbangnya lah Bu ya.
Jadi dibiasakan 1 bulan itu aja dulu dengan membuat tubuh itu beradaptasi dengan aktivitas fisik olahraga dan dibiasakan tubuh itu menerima asupan gizi seimbang, makanan yang sehat-sehat tentunya. Karena yang sehat itu belum tentu enak sih memang dimakan ya, tapi bagus untuk tubuh. Banyak juga makanan-makanan yang ya katakanlah kurang sehat ya, sejenis tepung-tepungan dan keluarganya itu kan, tapi itu hobi banget apalagi kalau orang Sunda ya, seperti cilok, sebak dan lainnya itu. Ya oke, itu ya. Nah, membuat target atau progres yang harus dicapai setiap minggunya. Jadi setelah 1 minggu itu saya larang dulu si klien-klien saya ini untuk nimbang berat badannya. Tapi setiap hari saya fokus, udah sampai mana, udah kuat berapa, saya stuck misalnya planknya hanya di 1 menit 30 detik atau 2 menit. Usahakan jangan turun itu sih waktunya itu ketika dia sudah bisa mencapai ke 1 menit, minimalnya naik aja dulu 1 menit 5 detik, 1 menit pokoknya nggak boleh turun sama sekali. Nah, setelah 1 minggu pertama, oke, saya minta laporan berat badan, lingkar pinggang, lingkar lengan, pokoknya semuanya silahkan ukur. Nah, saya tulis itu Bu. Jadi saya lebih mengontrol dan memantaunya itu via WhatsApp karena memang kita keterbatasan. Enaknya sih kalau sebelum ada pandemi ini saya selalu face to face gitu kan, langsung memberikan programnya yang ngelatih, wah lebih afdol itu, lebih maksimal juga. Tapi rupanya setelah saya melakukan sebuah kegiatan ini, bagi saya itu rekreasi sih ya, karena memotivasi, memicu, senang juga, rekan-rekan juga yang lain senang gitu kan, tidak merasa tersiksa atau penyiksaan. Nah, sehingga di sini yang ketiga dulu, di sini ya, saling mengabari, saling memotivasi, dan saling mengingatkan satu sama lain. Jadi saya membuat sebuah WA group waktu itu Bu ya. Jadi dilihat ini udah sampai mana, udah sampai mana. Nah, mereka itu seminggu pertama itu berhasil Bu menurunkan berat badannya 2,5 kilo setiap minggunya. Setiap minggu 2,5 kilo sampai 3 kilo. Nah, mereka itu yang saya lihat itu semakin ternyata yang saya pikir saya nggak bisa turun segitu, kok bisa ya seminggu ini? Ya akhirnya saya push terus kan dengan programnya itu. Padahal programnya sangat sederhana sekali, Bu. Sangat sederhana sekali dan tidak menggunakan alat yang kita harus datang ke gym. Dan alatnya pun bisa kita dapatkan di rumah kok. Kita modifikasi, sangat bisa sekali. Ya. Nah, lalu yang berikutnya ini, kegiatan ini bagian dari olahraga rekreasi untuk mencapai tujuan tertentu, berbagai capaian sehingga sampai kita pada perasaan puas, senang, apalagi jika tujuan utama itu tercapai secara maksimal. Artinya dengan di balik program latihan, challenge yang saya buat di masa pandemi ini yang kita terbatas untuk melakukan kegiatan di luar rumah, ini harapannya atau outputnya yang memang terjadi sampai saat ini adalah menjadi habit pola hidup aktif dan sehatnya. Jadi tubuhnya sudah beradaptasi, sudah terbiasa dengan aktivitas olahraga. Justru kalau nggak bergerak itu katanya nggak enak. Tubuh itu sudah terbiasa dengan aktivitas fisik. Minimal saja dilakukan 20 menit. Karena program yang saya buat ini juga tidak lebih dari 1 jam, hanya sebentar. Nah, berikutnya lagi, lebih dari itu, pola hidup aktif dan sehat akan melekat secara langsung ya. Tubuh akan beradaptasi dan terbiasa dengan berbagai aktivitas olahraga yang dilakukan serta pola makan dengan gizi seimbang yang dikonsumsi oleh tubuh. Jadi, meskipun challenge ini hanya dilakukan 1 bulan, 30 hari, tapi efek yang dirasakan betul sampai hari ini Bu Mesa sangat luar biasa ya. Dan itu, nah kalau saya lebih senang share itu sesuatu yang real terjadi, yang memang saya buktikan sendiri, artinya tidak kata orang, tidak kata ini, tapi saya lebih senang memang bereksperimen sendiri. Dan eksperimen saya ini sebelum saya kasih ke orang itu, saya selalu mencobakan ke diri saya sendiri dulu. Nah, cuman memang agak kurangnya kalau misalnya ke diri sendiri itu ya, kalau nggak ada challenge seperti ini, kadang merasa begini, karena saya bisa kok bikin program, tapi akhirnya cheating lagi kan, makan ini, makan itu, ngerasa jadi ketunda lagi. Nah, itulah salah satu contoh yang saya share di sini, yang memang real saya lakukan, dan itu sudah terbukti sampai hari ini. Juga ada beberapa, ya kalau disebutkan satu persatu memang itu ya banyak, maksudnya sedangkan kita terbatas waktunya. Cuma efek dari hal yang sederhana aja sih gerakannya, tidak perlu menggunakan alat berat, nggak perlu mengeluarkan uang mahal atau gimana, tapi kita bisa
mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat sekali untuk tubuh kita, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Nah, di sini saya munculkan foto before after-nya ya. Di sini nih, manfaat dari olahraga rekreasi yang saya lakukan di dalam rumah loh. Ini tanpa bertemu, saya hanya mengontrol, memantau by WA, pencapaian melalui olahraga rekreasi pada saat pandemi ini. Nah, di sini ya, di sebelah kiri itu ada Bu Mesa ya. Dia itu dosen Prodi Penjas PGSD Universitas Pendidikan Indonesia di Epok. Yang sebelumnya itu dia itu kayaknya nggak mungkin badan saya itu turun. Ini udah terlalu besar katanya kan. Tapi ketika saya share untuk challenge itu dia mau, dia konsisten, dia komitmen dan benar-benar disiplin. Dia tulis semua menu yang harus saya coba menunya ini, coba minumnya ini. Ada jadi di program latihan itu saya tidak hanya memberikan program challenge untuk gerakannya saja, tapi juga menu sehatnya. Selama 30 hari biasain aja dulu tubuh kita itu mendapatkan sesuatu yang baik loh untuk kesehatan, untuk keberlangsungan. Karena kan ketika tubuh kita bugar, artinya kita dapat melakukan seluruh aktivitas sehari-hari kita itu dengan baik, kan? Karena apa? Daya tahan tubuhnya kita mulai meningkat, kebugaran kita jelas apa sih baik ya, bagus, sehat gitu kan, bugar. Jadi ketika kita beraktivitas berat atau gimana pun kita tetap bugar, tidak mudah lelah. Berbeda dengan seseorang entah itu ya maksudnya laki-laki atau kebanyakan wanita gitu kan yang memang agak banyak juga yang melupakan olahraga ini yang rata-rata misalnya berkegiatan sedikit aduh capek atau misalnya dikit-dikit aduh ngantuk. Nah, itu harus diwaspadai. Kalau sedikit-sedikit ngantuk, sedikit-sedikit lelah itu berarti ada masalah di kebugaran tubuhnya itu. Karena di dalam tubuh yang bugar itu gimana ya auranya tuh bisa terlihat, bisa lebih ekspresif, energik gitu kan, lebih semangat. Beda dengan yang jarang olahraga, diem lungla. Aduh itu nggak seger banget kan kelihatannya juga. Nah, makanya saya ingin mengajak melalui webinar ini, artinya kita jangan stuck hanya diam-diam di rumah aja. Apalagi yang sekarang kan banyaknya itu kalah dengan game ya Bu Sri ya. Tadi Bu Sri bilang itu. Saya ngeri, saya sebenarnya sangat kalau saya sebagai praktisi, akademisi di dunia olahraga dan kesehatan itu yang katanya games, katanya Mobile Legend itu bagian dari olahraga. Itu olahraga di mananya gitu kan? Itu tidak ada interaksi sosialnya. Kita itu hanya jari-jari dan jari kan dan berimajinasi gitu kan. Sebenarnya saya sangat menyayangkan sekali. Nah, di sini di sesuatu yang sudah saya coba yang sederhana, mungkin menjadi hal baru dan harapan saya setelah mengikuti webinar ini bisa dipraktekkan. Dan mungkin saya kalau ada yang mau nih saya nanti bisa share program ini global bisa dilakukan ya, kecuali anak-anak karena ini lebih ke pembentukan gitu kan. Ini bisa dilakukan laki-laki. Khususnya ibu-ibu juga para wanita itu sangat bisa sekali ya. Itu nah, inilah yang terjadi. Ini Bu Mesa di berapa? 81, sekarang dia di 71 kilo dan stabil. Berarti dia itu loss 10 kilo. Nah, sedangkan di sini ada, nah ini 2 dari 5 klien saya yang bertahan yang memang benar-benar disiplin. Karena di awal itu banyak waktu itu ya, di awal saya mau ikut betul. Mau saya list semuanya. Cuman saya batasi 5, dari 5 ternyata yang bertahan itu ini 2 orang ini, Bu Mesa dan Iva. Ya, ini adik sepupu saya yang sekarang kuliah di Unpas. Dia itu tadinya gemuk, bisa dilihat sekali gemuk, jarang berolahraga, senangnya makan gitu kan. Tapi rupanya dia tadinya nggak percaya kok bisa ya saya langsing, ya bisa kata saya itu kan sangat bisa sekali ketika pemasukan dengan pengeluaran kita itu seimbang. Artinya banyak orang kan Bu begitu betapa nikmatnya ketika kita bisa menikmati berbagai makanan ini itu kan tanpa memikirkan aduh takut sakit takut apa. Itu gampang sekali caranya ya satu balance antara apa yang kita makan dengan energi yang kita keluarkan. Nah, kalau bagi yang terjadi pada yang obesitas, itu kebanyakan terus pemasukannya aja, tapi pengeluarannya nggak ada gitu kan. Iya, nah saya juga sebenarnya, masih ada ya kayaknya masih panjang juga waktunya, lumayan.
Nah kan saya kemarin kalau ada beberapa teman yang berteman di WA saya sedikit share, saya ingin share tentang olahraga dan wanita juga gitu kan. Nah, olahraga dan wanita itu di sini kan rata-rata ya para ibu-ibu itu, saya itu udah olahraga misalnya kan, jalan kemana pulangnya ngebaso gitu kan, udah ngebaso jajan lagi apa, ya itu kita harus menyeimbangkan antara apa kita membakar kalori, misalnya kalori yang kita bakar 400, sedangkan makanan yang kita masuk itu 700 kalori. Ya, misalnya udah bakso ada lagi misalnya apa, oh nanti buat di rumah lumpia basah atau seblak atau apa ya, masih banyak lainnya, ya itulah rata-rata ibu-ibu ya, perempuan termasuk saya sendiri kan. Ya, cuman kuncinya itu 3 yang tadi saya tekankan itu adalah yang pertama komitmen dulu, yang kedua konsisten dalam melakukan, yang ketiga adalah disiplin. Jadi benar-benar rekan dulu lah, kuat-kuatin dulu selama 1 bulan ke depan. Nah ini lebih maksudnya saya pada program yang saya yang saya lakukan. Bagi saya ini sangat rekreasi sekali di rumah kan. Saya cek, saya share, saya berkabar. Sekarang apalagi bahkan waktu itu karena kalau waktu itu saya tidak terlalu sibuk, saya itu mau lagi waktu itu mengadakan challenge lagi. Challenge-nya itu adalah sit up crunch. Kenapa sit up? Karena rata-rata ibu-ibu itu banyaknya itu kumpulnya itu di perut ya. Rata-rata para wanita, para ibu-ibu di perut. Saya mau. Jadi itu hanya fokus di sit up dulu, sit up dan bicep itu kan. Cuman ya karena keterbatasan waktu, dengan berbagai kegiatan kan, karena kita harus mengajar juga, belum lagi yang namanya ibu-ibu kan ada anak juga di rumah, jadi ya masih tertunda. Cuman yang menjadi acuan saya, ternyata salah satu yang bisa kita lakukan pada saat pandemi ini, yang kita terbatas untuk melakukan olahraga di luar rumah, ya banyak kok hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan di rumah, tapi memberikan efek yang luar biasa terhadap tubuh kita. Karena apa? Olahraga itu adalah investasi jangka panjang. Investasi untuk keberlangsungan hidup kita, gitu kan. Begitu. Jadi kalau kata Prof. Santosa itu, jangan bergerak selagi hidup, tapi bergeraklah untuk hidup. Seperti itu kalau Prof. Santosa bilang ya, kalau saya nggak lupa. Oke. Nah, next. Jadi, tadi saya berbicara memberikan contoh mengenai olahraga rekreasi yang bisa dilakukan pada saat pandemi yang di rumah saja, ya. Nah, sekarang di sini olahraga rekreasi yang bisa dilakukan pasca pandemi. Namun pada kenyataannya kita masih di dalam masa pandemi ini ya, belum pasca, karena tiap kali mau AKB adaptasi kebiasaan baru tiba-tiba naik lagi angkanya, nanti turun lagi, naik lagi, terus aja kayak begitu. Jadi kita belum pernah tahu lah kapan pandemi ini berakhir. Tapi tentunya olahraga rekreasi yang bisa dilakukan setelah pandemi ini berakhir, itu adalah yang pertama kita pasti akan ada antisipasi tetap mengikuti protokol kesehatan. Karena kan lumayan ya, ini waktu sangat panjang, ya cukup panjang lah 1 tahun kita benar-benar terkungkung gitu kan, terbatas sekali aktivitas kita dalam berkegiatan keluar rumah gitu kan. Nah, yang kedua adalah seluruh kegiatan olahraga apapun tergantung pandangan tujuan pelaku olahraga tersebut. Jadi olahraga rekreasi di sini itu yang tadi saya bicarakan di awal itu adalah cakupannya itu luas. Olahraga rekreasi itu tergantung pandangan pelaku yang melakukan pelaku olahraga tersebut. Kalau bagi dia melakukan para layang itu sangat rekreasi sekali, memacu adrenalin, ya itu bagian dari olahraga rekreasi. Apalagi dilakukan di waktu luang setelah penat bekerja. Juga begini, kan banyak ya di lembaga-lembaga atau instansi-instansi atau sebuah perkumpulan yang kadang dalam 1 tahun itu ada family gathering, di dalamnya itu ada outbound kan, boleh bawa keluarga, itu sebenarnya untuk merefresh, untuk meningkatkan kembali, untuk mendapatkan kembali motivasi dan semangat kita dalam bekerja. Dan itu efeknya pada apa? Hasil kinerja kita juga. Itu biasanya suka ada tuh di instansi lembaga biasanya ya. Nah, yang ketiga adalah yang namanya kita sudah dikurung ya selama hampir 1 tahun di rumah terbatas, mau keluar mau makan restoran pada tutup, mau ke tempat yang indah juga udah takut virus segala macam. Ketika pandemi berakhir, kita bisa mengunjungi tempat-tempat dengan pemandangan yang indah dan udara yang segar. Sebentar, sorry. Nah, mengunjungi, maaf, ada iklan.
sebentar. Oh, Cak, kok gini, Cak? Udah selesai bukan? Belum. Sebentar, Ibu-ibu ya. Teman-teman semua mana sih? Itu udah selesai. Belum. Oke, nah sorry. Yang ketiga, jika pandemi ini sudah berakhir, olahraga rekreasi yang bisa kita lakukan itu kita bisa pertama untuk merefresh, menyegarkan mata kita ya, yang setelah lama diam di rumah, terbatas segala aktivitas di luar itu, mengunjungi tempat-tempat dengan pemandangan yang indah dan udara yang segar atau ruang terbuka hijau. Kalau saya sih kebayangnya itu ya, kita jalan-jalan ke bukit atau ke gunung yang nggak usah begitu tinggi, tapi di situ udaranya fresh. Mata kita segar lihat pohon-pohon yang hijau-hijau itu kan. Atau banyak sekali misalnya ruang terbuka hijau yang ada. Cuman kan kalau memang adaptasi kebiasaan baru itu yang kita ketahui di Bandung, salah satu contohnya di Gasibu itu masih ditutup ya itu. Padahal saya tadinya hobi banget di situ jalan santai. Nah, oke, berikutnya lagi. Nah, jadi kesimpulannya sebentar ini. Kegiatan olahraga rekreasi itu sangat penting untuk merefresh pikiran, mengembalikan dan menambah semangat serta motivasi setelah jenuh dengan berbagai kegiatan pekerjaan yang menguras tenaga dan pikiran. Apalagi dalam kondisi saat ini, masyarakat seluruh dunia itu sedang dalam keadaan genting menghadapi pandemi yang hingga kini belum berakhir. Tentunya untuk bertahan dalam situasi ini kita harus tetap menjaga kebugaran tubuh serta imunitas tubuh melalui berbagai kegiatan olahraga dan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Dan tetap mengikuti protokol kesehatan tentunya akan mampu menangkal virus masuk ke dalam tubuh kita. Nah, rupanya itu mungkin Bu Ayu yang bisa saya sampaikan mengenai olahraga rekreasi pra, saat, atau pasca pandemi. Mudah-mudahan teman-teman ini bisa banyak sharing juga, boleh bertanya juga. Mohon maaf juga jika kurang maksimal atau ada yang tidak begitu jelas ya. Juga ini sebenarnya ini banyak yang WA saya tadi ya. Saya ucapkan terima kasih juga nih pada para peserta partisipan di webinar ini. Rupanya sangat antusias. Ini masih banyak loh yang, kok saya nggak bisa ya, ternyata dibatasi 100, ini masih banyak yang mau. Tapi mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu, membahas lagi sesuatu yang lebih seru, yang lebih bisa memberikan manfaat untuk kita ya. Silakan saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Ibu Sheila Dwi Loviani MPD. Ya. Tadi beliau telah memaparkan juga ya ada tambahan tentang olahraga rekreasi, rekreasi pra, saat, dan pasca pandemi. Beliau tadi juga telah menjelaskan bentuk olahraga pra pandemi itu apa saja, termasuk tadi jalan santai, para layang, outbound, mendaki, dan lain sebagainya. Kemudian apa saja yang harus diperhatikan pada saat olahraga rekreasi pada saat pandemi. Misalkan tadi tetap mengikuti protokol kesehatan, kemudian olahraga juga bisa dilakukan di dalam rumah, misalkan seperti itu. Kemudian tadi beliau juga telah memaparkan program latihan ya, itu salah satu yang mungkin jadi momo ibu-ibu juga pada saat pandemi, apalagi ya, jadi pandemi itu kita diam di rumah, kemudian makan banyak asupan, makan kadang tidak sehat dan lain sebagainya, yang menyebabkan berat badan itu menjadi naik dan lain sebagainya. Tadi Ibu Sheila juga telah share programnya seperti apa, nanti bisa juga mungkin yang mau ingin bertanya lebih lanjut kepada Ibu Sheila, mungkin bisa kontak langsung ke beliau. Kemudian juga tadi ada olahraga pasca pandemi, memang kita pada nyatanya belum melewati pasca pandemi, tapi semoga untuk segera melewatinya, karena memang itu juga bisa kita lakukan dengan tadi mengunjungi tempat-tempat ya, dengan udara, kualitas udara yang baik. Itu tadi. Oke, Bu Sheila, ini ada beberapa pertanyaan yang luar biasa dari para peserta webinar. Alhamdulillah hari ini sangat semangat untuk mengikuti webinar. Oke. Ada pertanyaan tadi. Nah, tadi Ibu Sheila menjelaskan pada saat presentasi itu terkait bagaimana mungkin menurunkan berat badan. Nah, ini ada pertanyaan dari Heri Kiswanto Nugroho. Jenis olahraga apa yang cocok untuk menaikkan tinggi badan di umur 18 tahun? Terima kasih. Tadi juga ada bagaimana cara agar mudah untuk menaikkan berat badan gitu Ibu. Itu pertanyaannya tadi. Tinggi badan dan berat badan.
Barangkali ada tipsnya dari Ibu Sila. Silakan Ibu. Mohon maaf Ibu, mikrofonnya diaktifkan. Maaf, saya terlalu bersemangat ya. Saya jawab dulu pertanyaan yang pertama itu kan, bagaimana cara menaikkan tinggi badan, menambah tinggi badan untuk usia 18 tahun. Sudah lama sih saya pernah baca, cuma saya lupa di buku, bahwa laki-laki itu tinggi badannya itu masih bertambah hingga mencapai usia 23 tahun. Kalau tidak salah. Tapi untuk mencapai 30, untuk menambah tingginya itu kan kalau hanya diam tidak berolahraga itu bagaimana berkembangnya gitu kan. Nah, itu bisa ditambah dengan banyaknya melakukan aktivitas renang dan jogging. Kalau jogging itu kan ada aktivitas kita melayang. Ada loncatannya gitu kan. Nah, itu sederhana aja asal dilakukan secara rutin. Nah, untuk lebih memotivasi ukur sebelum dan sesudah, karena yang terukur itu jelas nantinya. Jadi ada targetannya, ada capaiannya, ada targetannya, berarti harus terukur. Itu untuk pertanyaan yang bagaimana menambah tinggi badan di usia 18 tahun. Jangan takut, itu masih kok bertambah tingginya. Langsung berikutnya. Bagaimana tadi cara menaiki berat badan Ibu? Ini menaikkan berat badan. Kalau tadi Ibu Sela menurunkan berat badan, kalau ini bagaimana tipsnya cara menaikkan berat badan? Menaikkan berat badan ini untuk laki-laki atau perempuan nih? Atau laki-laki perempuan? Ini pertanyaan dari siapa? Ini pertanyaan dari Alvin Martini. Bu Afini, ya itu rekan teman saya, Bu Afini, ya saya tahu. Jadi jangan takut bagi teman-teman yang memang memiliki berat badan underweight ya, atau cenderung kurus atau kecil, itu jangan takut, malah dengan berolahraga tapi mainnya di beban. Dan satu lagi untuk Bu Afini ya, jangan lupa makan. Karena makan itu nomor 1 juga ya, makannya tetap. Jadi walaupun, jadi gini loh, bentuk tubuh seseorang itu ada karena genetik, ada karena memang dia doyan makan, ada karena memang yang dia pemasukan dan pengeluarannya itu tidak seimbang. Nah, bagi teman-teman atau rekan-rekan yang memiliki badan cenderung kecil ya, kurus, itu yang pertama adalah makannya. Rata-rata kalau yang saya tanya itu memang mereka itu banyak melupakan seperti makan pagi, sarapan. Kadang karena kesibukannya itu baru makan-makannya itu sore. Apalagi ditambah tidak makan tapi mengkonsumsi minuman kopi misalnya, itu nambah deh kuat nahan lapar. Gitu. Tapi bagi seseorang yang memiliki tubuhnya langsing, lebih kecil gitu kan, atau cenderung kurus, underweight itu, jangan takut, itu mainnya di beban. Ketika melakukan olahraga dengan gerakan yang maksimal dan beban yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, itu yang ada nanti tubuhnya itu meskipun kecil tapi kencang, berotot, ada bentuknya gitu loh. Beda dengan tubuh yang kurus tapi tidak pernah melakukan olahraga, itu lebih cenderung apa ya? Kalau istilah Sunda, kalau kena angin itu, misalnya maaf ya, just kidding. Jadi lebih gimana ya? Kalau istilah Sunda itu letoy sepertinya ya. Jadi nggak fresh, lesu, badannya tuh lunglai gitu. Beda dengan badannya yang cenderung kurus kecil, tapi dia itu aktif berolahraga, itu energi, kelihatan dari ototnya, dari bentuknya gitu. Baik, terima kasih. Berarti memang kalau untuk menaikkan tinggi badan tadi harus ada programnya juga ya Ibu ya, kita mengukur before dan after-nya. Kemudian tadi untuk menaikkan berat badan juga harus dikenali juga nutrisi yang masuk ke dalam tubuh dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan kembali dari para peserta. Assalamualaikum Ibu Sela, nama saya Asep Arifin dari Penjas lulusan 2019. Ibu, apakah baik pada saat berolahraga memakai masker atau bagaimana dengan olahraganya tersebut seperti sepak bola, futsal, voli, dan lain sebagainya? Bagaimana Ibu olahraga menggunakan masker? Jawab ya, ini juga ternyata mahasiswa saya yang sudah lulus ini ya. Kata-kata dengan saya dari Sumedang. Oke, jadi yang tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga ya oleh Ibu Sri di awal, bahwa pada saat kita melakukan olahraga apapun, itu baiknya tidak menggunakan masker. Karena kita sedang beraktivitas fisik, artinya tubuh kita itu membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Kita energi sedang keluar banyak, oksigen sedikit. Wah, bisa-bisa kita pingsan atau kolaps karena kekurangan energi. Jadi bagaimanapun bentuknya olahraga itu, usahakan tidak menggunakan masker. Seperti itu ya. Oke.
Kang Asep Arifin. Jelas? Kalau kurang jelas boleh ditanyakan lagi sampai sejelas-jelas. Tidak menggunakan masker, Ibu, pada saat olahraga. Gimana? Lebih baik tidak menggunakan masker pada saat olahraga. Betul. Lebih baik tidak menggunakan masker dan kita tetap ada social distancing, jaga jarak. Misalnya ya, yang saya lakukan juga kalau misalnya saya melatih aerobik, saya selalu atur jaraknya itu 1,5 meter atau sampai 2 meter dan lepas masker semuanya karena memang tidak sehat juga, Bu. Makanya saya sering melihat kan tadi saya sempat jelaskan di awal yang banyak apa sih yang bersepeda itu kan udah siang-siang panas menggunakan masker itu sangat bahaya sebenarnya. Begitu. Pertanyaan selanjutnya. Ini semangat juga, nggak kalah semangat dari sesi yang pertama. Ini untuk Bestella juga banyak sekali pertanyaan. Pertanyaannya dari Sony Muhammad. Olahraga apa yang lebih efektif atau efisien untuk pegawai yang sering berhubungan dengan orang lain di dalam pekerjaan supaya tidak tertular COVID-19? Itu pertanyaannya. Terima kasih sekali, ini pertanyaan spesial ya, karena beliau adalah partner hidup saya, ternyata ikut juga dalam webinar ini. Terima kasih sekali ya. Oke, jawabannya adalah olahraga seperti apa? Artinya olahraga yang memang tujuan utamanya menjaga kebugaran, bisa misalnya datang kalau di kantor itu kan ada treadmill. Nah, itu bisa dilakukan misalnya selepas selesai kantor itu lakukanlah treadmill sebelum pulang itu minimal 30 menit aja. Dengan feed-nya itu 5 atau 6. Jadi jangan jalan santai tapi jogging atau lebih naik dari jogging lagi. Itu bisa melakukan. Ya dilakukan jadi gini, baik maupun mau wanita mau laki-laki memang baiknya idealnya setiap hari itu kita melakukan olahraga ya, aktivitas fisik olahraga. Karena sebenarnya kalau kita bahas lebih jauh lagi, aktivitas fisik dan olahraga itu menurut saya itu sebenarnya ada berbeda ya. Nyapu kita aktivitas fisik, betul. Ngepel kita aktivitas fisik. Tapi itu bukan bagian dari olahraga, Bu ya. Ini sedikit saya tambahkan aja, karena banyak ibu-ibu seperti ini paradigmanya itu. Bu, saya udah nyuci di rumah, udah naik turun tangga, udah ngepel, udah nyiram. Tapi itu kenapa nggak turun-turun? Nah, kita lihat dari mindset-nya dulu. Itu tujuannya olahraga atau bukan? Yang jelas mindset pertama dia melakukan nyapu, ya nyapu untuk bersih-bersih. Yang namanya kita lelah beraktivitas fisik karena berkegiatan ya, bersih-bersih atau segala macam, yang ada tubuh itu apa? Lunglai, capek setelahnya. Beda dengan mindset kita diawali dengan tujuan saya melakukan olahraga untuk meningkatkan kebugaran jasmani, meningkatkan fungsional organ tubuh, supaya lebih bugar, lebih sehat, walaupun kita berkeringat, bercucuran sangat banyak, yang ada apa? Fresh. Karena bisa jadi di momen kita melakukan aktivitas olahraga ini, kita mengeluarkan hormon endorfin. Seperti itu. Jadi saya tuh sebenarnya seru banget nih untuk membahas tentang paradigma yang wanita, khususnya ibu-ibu yang merasa aktivitas fisik itu udah olahraga, padahal berbeda. Dari tujuannya aja sudah berbeda gitu. Jadi untuk Bapak Suni Muhammad Ramdhani, manakala untuk mencegah kita tertular COVID, yang jelas kita harus meningkatkan kebugaran jasmani kita, meningkatkan imunitas tubuh kita. Meningkatkan kebugarannya apa? Melalui aktivitas fisik olahraga. Di situ Bapak bisa melakukan treadmill ya, minimalnya 30 menit aja setiap hari setelah selesai bekerja. Kedua, mengkonsumsi makanan gizi seimbang. Ada dagingnya, ada ikannya, ada sayurnya, ada buah-buahannya. Dan yang nomor 1, jangan lupa minimal 2 atau 3 liter air setiap hari. Air putih tentunya ya, yang sehat untuk tubuh. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi, ini pokoknya banyak sekali untuk Ibu Sheila. Tidak kalah banyak yang diajukan seperti Ibu Sri sebelumnya. Ini ada pertanyaan lagi, Ibu, dari Taufik Teguh dari Bogor. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Ibu bila olahraga rekreasi yang dilakukan pada saat pandemi ini adalah berenang? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Rupanya ini mahasiswa saya juga yang sudah lulus ya. Sekarang sudah ngajar di Bogor. Oke, Taufik Teguh, terima kasih pertanyaannya. Tadi sorry diulang, olahraga rekreasi berenang ya? Bagaimana pandangan Ibu bila olahraga rekreasi yang dilakukan pada saat pandemi ini adalah berenang? Tidak masalah. Selagi kita misalnya punya kolam renang sendiri atau memang kolam renangnya itu tidak ditutup ya. Misalnya tempat-tempat renangnya tidak ditutup, juga tidak banyak orang di situ, itu bisa dilakukan kok.
Yang namanya kegiatan olahraga rekreasi sebelum pandemi, pada saat pandemi, atau pasca pandemi itu tergantung pelaku olahraga rekreasi itu yang tujuannya itu untuk apa nih? Rekreasinya kan mencari kesenangan, memang hobi. Jadi lebih luas lagi. Nah, boleh atau tidak, baik atau tidaknya kita bisa lihat ketika memang tempat kolam renang itu tidak ditutup, tidak dilarang untuk umum, tapi di situ tidak banyak orang, nggak apa-apa, oke-oke aja. Selagi memang tujuan kita berolahraga untuk kesenangan, karena kan kita jenuh juga ya, apalagi sudah 1 tahun berjalan ini kita, aduh pasti diam di rumah itu dengan keterbatasan segala aktivitas itu, wah pasti bete sekali gitu kan. Oke, bagaimana Bu? Cukup jelas? Jelas ya, Bu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa langsung menghubungi kali ya kontaknya Ibu Sheila. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi ini dari salah satu mahasiswa saya di kampus, Ibu. Iya. Ada pertanyaan ini dari Pelen Pidaria. Boleh tahu nggak, Bu, alat-alat sederhana modif yang Ibu Sheila gunakan untuk program challenge itu apa saja? Mana tahu nanti di rumah bisa dibuatkan, karena memang tempat saya berada di daerah pelosok untuk susah mencari alat-alat olahraga tersebut. Begitu, Ibu. Mudah, boleh sekali, sangat bisa dan sangat mudah ya. Tahu dumbbell atau barbell? Kalau misalnya kita beradaptasi gampang ya, kita isinya pasir atau barbell yang dibongkar pasang. Tapi kalau memang tidak, kita bisa menggunakan botol aqua yang bisa diisi dengan air 1,5 liter, yang bisa diisi dengan pasir misalnya, atau kita misalnya ada palang pintu, atau misalnya kita punya palang besi yang bisa kita melakukan pull up laki-laki seperti ini ya, tapi kalau pull up perempuan tuh seperti ini. Kita itu gimana ya, susah di sini prakteknya. Cuman alat-alat sederhana yang mungkin mudah didapatkan itu botol aqua aja. Botol aqua bisa diisi dengan air, bisa diisi dengan pasir, atau bagi para bapak-bapak misalnya ya, atau laki-laki yang ingin membentuk ototnya tanpa harus datang ke gym, tanpa harus bayar mahal, tahu misalnya galon-galon bekas cat itu bisa diisi semen, itu bisa kasih besi, nah itu udah bisa angkat besi. Itu. Oke, jadi tidak perlu membeli ya, Bu ya, cukup memanfaatkan benda-benda yang ada di sini. Memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Mudah, murah. Mudah, murah, dan kitanya juga sehat. Ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Didik Prilastio. Bu Sheila, bagaimana cara mengatasi rasa pegal dan lelah setelah melakukan aktivitas olahraga? Pertanyaan. Terima kasih pertanyaan dari Bapak Didik. Itu rekan saya juga waktu kuliah S1. Sudah lama sekali tidak berjumpa dengan di webinar ini. Iya, jadi sambil ini ya silaturahmi, alhamdulillah. Ini masih banyak sebenarnya. Salam hormat Bu Sheila. Ya. Pak Didik apa kabar? Ya. Kuncinya satu, saya yakin Pak Didik tahu, dia juga pakar kok, praktisi olahraga. Kayaknya mau ngetes aja. Kuncinya adalah satu, istirahatkan. Istirahatkan, misalnya menaikkan kaki lebih tinggi dari jantung. Ya lebih rileks aja. Dan jangan lupa, kalau kita melakukan aktivitas fisik itu jangan overtraining. Jangan terlalu berlebihan. Secukupnya saja. Karena kalau terlalu berlebihan nih ya, ada pengalaman seperti ini. Ini teman-teman saya zaman-zamannya dulu saya kuliah. Dia udah badminton nih dari sore. Udah badminton biar enak tidur katanya. Dia langsung futsal. Saya ikut juga futsal waktu itu ya. Udah badminton, futsal, semua kegiatan. Akhirnya dia boro-boro bisa istirahat. Yang ada insomnia, susah tidur karena overtraining, kelebihan latihan. Makanya ada mata kuliah ilmu kepelatihan itu artinya adanya program yang jelas, yang terukur, terstruktur, terprogram dengan baik agar memberikan efek yang baik juga terhadap tubuh. Segala-gala yang berlebihan juga nggak baik. Jadi Pak Didik, kuncinya adalah istirahatkan. Atau kalau perlu bisa kok dimasas ya, direfleksi. Begitu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Terus bertambah ya sepertinya pertanyaannya. Luar biasa sekali. Ini dari Alfian Ashari. Bagaimana cara membuat program latihan yang terstruktur dan terukur? Demikian itu pertanyaannya. Oke, Alfian. Terima kasih pertanyaannya. Nah, ini program latihannya untuk apa dulu?
yang bagaimana dulu. Kan program latihan itu beda-beda. Ya, program latihan setiap cabang olahraga beda-beda dan program latihan itu beda-beda berdasarkan tujuannya kita mau apa. Kalau yang terstruktur, terencana itu artinya yang tadi saya berikan contoh di awal pertama, terstruktur. Artinya kita latihan apa aja sih terstrukturnya itu. Waktu kemarin kan karena saya spesifik di khusus wanita ya misalnya. Terstruktur itu kita melatih otot bagian perut, bagian lengan, bagian paha. Tahap terstruktur itu adalah tahapan-tahapannya. Ada jelas, misalnya pertama latihan bicep dulu, dari setelah bicep itu ke perut, dari setelah perut itu ke latihan kakinya, pahanya gitu loh. Kalau terukur itu jelas ukurannya, jelas porsinya. Dari hari pertama, kedua, ketiga ada restnya, naik lagi ke 4. Jadi restnya repetisinya ya. Kalau terukur, bagaimana Bu Ayu? Kemudian, Halo? ya. Ya, jadi kalau terukur itu dari hari pertama misalnya repetisinya mulai dari 15 kali, besoknya 20 kali. Jadi terus ada tahapannya, terukur jadinya. Sinyal sepertinya ya. Sinyal sepertinya Ibu, jadi macet-macet agak sedikit ini. Iya. Nah, Oke, itu dia. Jadi memang programnya harus terarah dulu ya Bu ya. Jadi harus jelas apa yang mau dituju dan lain sebagainya. Jadi programnya baru apa dulu ya? ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Dari ini mahasiswa Ibu barangkali dari STKIP 11 April Sumedang, Imam Firmansah, prodi pendek ya. Ya. Apakah mengkonsumsi susu atau suplemen peninggi badan pada umur 20 tahun ke atas masih bisa untuk menambahkan tinggi badan Ibu gitu pertanyaannya. Iya, kebetulan sekali memang saya waktu itu ada teman satu kosan, dia tuh ingin tinggi. Saya pernah kok melihat suplemennya itu ya, berupa susu, berupa kapsul juga gitu kan. Dan dia itu senang melakukan apa ya, seperti menendang-nendang bagian kakinya itu kan. Cuman memang saya nggak tahu ya, karena kan yang saya katakan tadi saya pernah membaca memang pertumbuhan tinggi badan laki-laki itu bisa mencapai usia sampai 23 tahun. Tapi dengan syarat didukung oleh aktivitas fisik olahraga. Olahraganya itu yang seperti apa sih yang bisa menunjang bertambahnya tinggi badan? Seperti berenang, jogging, skipping misalnya. Tapi memang saya tidak tahu ya karena itu mungkin lebih ke kalau zat-zat yang gitu itu kali ya ke kedokterannya yang tahu itunya lah ya. Cuman memang yang saya ketahui dulu, saya yang mengukur sendiri itu teman saya ya. Sayangnya dia tidak ikut. Kalau ikut saya bisa panggil dia. Nah, dia memang bertambah kok tinggi badannya itu selama 1 bulan itu kurang lebih 5 cm kalau nggak salah. 3 apa 5 cm gitu, saya lupa lagi. Tapi memang iya, dia mengkonsumsi dan memang harganya juga lumayan ya, lumayan. Tapi memang waktu itu saya suruh dia, bahkan saya dampingi juga karena saya ikut-ikutan juga berenang, jogging kan di Stadion UPI itu ya. Sering sekali saya dulu zamannya masih ngekos. Jadi memang mungkin bisa ada pengaruhnya, tapi pengaruh itu akan terasa manakala didukung dengan aktivitas fisik seperti lari, ya jogging, skipping, berenang. Itu sangat mendukung sekali dalam pertumbuhan tinggi badan. Berarti selain mengkonsumsi obat, misalkan ditambah dengan olahraga juga ya Ibu ya, latihan fisik dan lain sebagainya. Ya. Baiknya sih sebenarnya ya nggak usah tambah obat-obatan juga, dengan alami aja kok. Bisa kok. Asal secara konsisten seperti itu. Siap. Selanjutnya ini dari salah satu dosen STAI Tuanku Tambuse, Pak Kaliandra. Mungkin ada tambahan jawaban juga yang bisa ditambah oleh Bu Sheila. Tadi olahraga apa saja yang direkomendasikan saat pandemi serta alasannya untuk usia muda, madya, dan akhir? Itu apa saja, Ibu? Olahraga apa saja yang bisa direkomendasikan gitu kan? Ya, pada saat pandemi untuk usia muda awal, madya, dan akhir. Oke, berarti olahraga rekreasi berdasarkan usia ya. Kalau misalnya kita punya anak-anak nih, anak-anaknya yang anak usia dini lah ya, kita sebagai orang tuanya tentunya mesti kreatif. Misalnya kasih mereka itu kayak engkle-engklean gitu kan di halaman rumah atau di keramik dikasih gambar-gambar, buat mereka itu jadi seperti merangsang motorik kasarnya. Seperti melangkah, loncat, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara berlari.
engklek gitu kan. Nah, itu untuk anak-anak. Dibuatlah sebuah permainan cycle permainannya. Itu anak-anak pasti seru, hanya sederhana tapi mereka itu wah pasti ya yang namanya anak-anak energinya masih full terus. Nah, next kalau ke usia middle ya Bu ya, yang tadi 20 ke 40 ya. Nah, itu banyak sekali, itu masih bisa high impact, tapi tentunya olahraga juga tidak sembarang bisa dilakukan langsung high impact. Kalau misalnya masih muda, tapi dia punya histori jantung, nggak mungkin juga melakukan olahraga senam aerobik yang high impact, itu bisa membahayakan. Saya agak keingetan nih, kita flashback tadi ya, menurut sistem undang-undang keolahragaan nasional, kan olahraga itu berdasarkan tujuannya itu ada 3 ya, ada olahraga pendidikan, ada olahraga prestasi, dan ada olahraga rekreasi. Tapi karena menurut saya pribadi, sebenarnya ada lagi, yaitu adalah olahraga kesehatan. Kenapa dikatakan olahraga kesehatan? Karena olahraga kesehatan itu dilakukan dengan tujuan kesehatan, walaupun memang jelas kita melakukan olahraga itu ya dengan tujuan kesehatan dan meningkatkan kebugaran jasmani. Tapi olahraga kesehatan di sini ini lebih spesifik tujuannya. Misalnya olahraga kesehatan, ada senam jantung sehat. Di dalamnya itu pasti pesertanya itu orang-orang yang memiliki histori jantung. Ada senam pernapasan. Pasti peserta di dalamnya itu rata-rata orang yang mengidap penyakit asma misalnya. Nah, mungkin itu kalau menurut pandangan saya itu bisa masuk dalam kualifikasi olahraga kesehatan. Olahraga untuk meningkatkan kesehatan fungsional organ tubuh. Jadi begitu. Nah, jadi tidak bisa kalau untuk sekarang ya, kalau yang anak-anak mungkin tadi bisa ya dipetakan itu. Kalau anak-anak lebih ke permainan, dibuatlah sebuah permainan yang banyak unsur geraknya. Tapi kalau masuk usia middle, kita harus tahu juga historinya. Makanya kalau saya pribadi, ketika saya akan memberikan sebuah program latihan ke klien atau ke member, saya selalu minta profil klien itu sangat detail sekali. Punya penyakit enggak? Punya keluhan enggak? Pernah misalnya ada kelainan apa, atau pernah jatuh kah, atau pernah apa misalnya yang berpengaruh. Nah itu kita harus detail. Jadi jangan asal langsung olahraga kasih program, enggak seperti itu. Nah, yang ketiga adalah olahraga untuk lansia ya. Tentunya kalau olahraga lansia itu hanya 60% saja untuk supaya tubuh itu tetap bisa bugar ya, walaupun kita misalnya nanti sudah tua, tapi tetap enggak yang ya memang banyak ya yang belum terlalu tua juga tapi sudah banyak terasa itu kan sakit sendi lah, sakit pinggang lah, sakit apalah, itu saya pikir mungkin kurangnya beraktivitas fisik saat muda gitu kan. Tapi bagi para orang tua yang memang rajin beraktivitas fisik disesuaikan dengan usia dan kebutuhan serta kemampuan tubuhnya, itu di usia tuanya itu dia itu akan tetap bugar kok, nggak akan apa ya, istilahnya lunglai yang kayak udah tua, nggak akan seperti itu. Beda lah seseorang yang aktif berolahraga dengan seseorang yang tidak aktif berolahraga. Seperti itu. Terima kasih, cukup lengkap ya tadi Ibu Sheila juga telah mencontohkan contoh-contoh olahraga yang bisa dilakukan mulai dari usia muda, madya, dan akhir. Baik Ibu Sheila, selanjutnya ada 4 pertanyaan lagi ya. Ini yang perlu dijawab Ibu Sheila karena memang antusias. Kita cukupkan 4 pertanyaan saja yang telah masuk. Ini yang selanjutnya ada pertanyaan dari mahasiswa Prodi Penja semester 4 STKIP 11 April Sumedang atas nama Komar Nur Komara. Oke, ya. Pertanyaannya, Ibu, bagaimana cara menanamkan minat olahraga pada anak-anak usia dini? Soalnya adik saya malas sekali berolahraga nih, Bu. Itu pertanyaannya, Ibu. Oke. Anak-anak, kalau di usia anak-anak, kalau kita langsung judge, ayo berolahraga, itu susah. Susah, karena dunia anak itu adalah bermain. Tapi kita bisa mengajak memotivasi dia tanpa dia sadari, kita masukkan itu unsur aktivitas bermainnya itu. Apakah bermain karet misalnya, sapintrong ya kalau istilah Sunda, Bu Ayu tahu nggak sapintrong atau permainan karet loncat tinggi gitu kan, dari mulai semata kaki, terus naik selutut, terus naik sepinggang, sedada, sebahu. Nah itu tuh sebenarnya aktivitas fisik masuk ke dalam olahraga tradisional, olahraga permainan tradisional. Jadi kalau mau mengajak anak-anak kecil, anak-anak ya usia anak-anak yang memang ayo misalnya belajar, ya susah. Ayo kamu olahraga, susah. Tapi bagaimana kita membungkus si olahraga tersebut menjadi sebuah permainan yang tanpa disadari oleh si anak itu bahwa dia itu sedang melakukan aktivitas seperti itu.
Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya pertanyaan lagi dari Arkanul. Ingin bertanya, olahraga rekreasi apa yang dapat dilakukan oleh ibu hamil muda di masa pandemi ini? Pertanyaannya, Ibu. Oke, olahraga rekreasi yang boleh dilakukan ibu hamil muda yaitu jalan kaki. Hamil mudanya tuh hamil berapa dulu ya? Hamil itu ada 3 trimester. Trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Kalau trimester pertama, rata-rata memang kan kita tidak pernah tahu ya kondisi kehamilannya itu, keadaan janinnya kuat atau tidaknya, tapi hampir rata-rata semua yang di trimester awal harus hati-hati. Artinya jangan dulu beraktivitas yang berat. Tapi ketika kita mengetahui, oh oke, baik-baik saja nih, next ke trimester kedua. Trimester kedua itu adalah bulan ke-4, 5, 6, trimester kedua. Tentunya sudah harus, karena banyak kejadian yang ibu hamil itu bengkak si kakinya itu. Nah, biasakanlah mulai beraktivitas fisik yang ringan-ringan saja. Artinya jangan hanya karena hamil, lantas dia hanya berdiam diri karena memang ada bayi. Justru itu harus untuk mempersiapkan kelahirannya itu. Mempersiapkan tenaganya juga, secara fisik, secara mental juga. Nah, untuk di trimester 2 bisa lakukan dengan jalan-jalan santai aja. Hanya berjalan. Nah, next masuk ke trimester 3. Artinya trimester 3 dengan kondisi tubuh perut yang sudah mulai membesar, bayi yang sudah mulai turun ke bawah masuk ke dalam serviks, itu bisa melakukan olahraga rekreasinya dengan duduk, sila, tarik napas, keluarkan. Nah, itu persiapan untuk melahirkan. Supaya tahu bagaimana cara bernapas, mengambil napas untuk mendapatkan tenaga pada saat melahirkan secara normal. Jadi olahraganya juga lihat dulu trimester berapa dulu kan. Dari trimester ke-1, ke-2, dan ke-3 berbeda. Karena akan ada perbedaan kondisi juga, dan yang pasti perutnya akan makin besar gitu. Berarti disesuaikan dengan kondisi kehamilan ibu tersebut, gitu ya Ibu Sheila? Baik, pertanyaan selanjutnya dari Dadan Melody. Berapa lama saya harus berlari untuk menurunkan berat badan dan berapa kali dilakukan dalam 1 minggu? Oke, berapa lama saya harus berlari ya? Olahraga, idealnya tadi saya sudah bilang, sebenarnya baiknya itu dalam setiap hari aja kita melakukan aktivitas fisik. Tujuan pertamanya itu adalah untuk menjaga kebugaran jasmani kita. Lakukanlah setiap hari minimal 20 menit aja. Jogging ya, mau jogging di tempat, jalan di tempat, atau mau lari di track atau di treadmill. Itu lakukan secara non-stop, konstan, dan stabil. Begitu Bu Ayu. Oke, siap Ibu. Selanjutnya, ini mungkin karena memang nanti ada pertanyaan tambahan ya, mungkin tidak bisa semuanya dijawab oleh Ibu Sheila. Nanti barangkali nanti Ibu Sheila bisa membagi kontaknya, bisa langsung WA beliau karena memang keterbatasan waktu. Jadi kita harus serba gerak cepat juga. Ini ada lagi pertanyaan dari Tika Kartika, bagaimana menyusun program menurunkan berat badan bagi yang sudah tidak melakukan olahraga bagi wanita? Itu pertanyaannya, Ibu. Bagaimana cara menurunkan berat badan? Bagi wanita, bagi yang sudah tidak melakukan olahraga bagi wanita. Bagaimana cara menurunkan berat badan untuk wanita yang sudah lama tidak olahraga ya? Itu gampang sekali. Salah satu yang saya buat salah satu contoh yang tadi saya sudah paparkan itu kan klien-klien saya. Kalau Bu Mesa mungkin ada olahraganya ya, tapi dia banyak cheating dan makannya sepertinya. Tapi salah satunya yang Iva Nurfadilah ini, yang satunya lagi itu kan itu termasuk ke dalam yang tidak suka berolahraga sekali. Itu hanya gerakan-gerakan sederhana, bisa dilakukan dengan jogging. Program latihannya ya tentunya terukur dan terstruktur. Kalau memang dia sudah lama tidak berolahraga, artinya kita tidak langsung bisa memberikan program yang berat. Tapi dari yang paling terendah aja dulu. Nanti naik sedikit-sedikit, setelah 3 hari rest dulu, istirahat. Nanti naikin lagi levelnya. Nah, ketika sudah naik, jangan pernah kembali turun. Karena semakin naik dari hari ke harinya, daya tahan tubuh kita itu akan semakin meningkat juga. Kalau daya tahan tubuh sudah semakin meningkat, untuk apa kita turunkan lagi?
yang ada harus kita pertahankan, seperti itu. Oke. Itu ya untuk jawaban dari pertanyaan Tika Kartika. Selanjutnya Ibu, atas nama Elsa Listi dari Prodi Penjas, Ibu bagaimana jika sedang menstruasi melakukan olahraga berat, apakah baik atau kurang baik pada Gimana, saat menstruasi? Bagaimana pada saat sedang melakukan menstruasi melakukan olahraga berat, baik atau kurang baik untuk dilakukan? Oke, jika dalam kondisi menstruasi, apakah melakukan olahraga berat itu baik atau tidak baik? Gini lagi pertanyaannya ya, menstruasi itu beda-beda ya. Ada orang yang menstruasinya itu sakit, bahkan bisa sampai pingsan. Ada juga seseorang yang menstruasinya itu normal, tidak merasakan sakit apa-apa. Bagi yang memang normal tidak ada efek apa, hanya dia sedang menstruasi, tidak ada larangan dia mau olahraga ringan atau olahraga berat, sah-sah aja kok. Karena tujuan berolahraga kita ya untuk menjaga kebugaran jasmani, sedangkan menstruasi itu kan siklus bulanan yang pasti terjadi, kecuali terjadi pada seseorang yang setiap menstruasi dia itu sakit perutnya. Itu berbeda, boro-boro mau melakukan aktivitas fisik yang ada untuk menahan sakitnya aja dia udah susah sekali gitu kan. Itu. Pertanyaan terakhir ini, Ibu. Dari Abdul Aziz Hidayatullah, bagaimana tanggapan Ibu dengan seseorang dengan tingkat kepuasan saat berolahraga harus dengan overtraining baru dia merasa senang dan puas, sedangkan tadi dijelaskan bahwa olahraga rekreasi tersebut membuat kita puas dan senang. Overtraining. Overtraining ya. Jadi tidak hanya kita berbicara dari ranah sudut pandang olahraga, tapi segala sesuatu yang berlebihan itu tentunya sudah pasti tidak baik untuk tubuh, ya, sesuatu yang berlebihan. Nah, kalau kepuasannya itu pada saat melakukan, kalau dia sudah overtraining, dia baru puas, itu sama saja menzolimi tubuh, karena tubuh juga memiliki kapasitas. Ya, jadi kalau hanya untuk mendapatkan kepuasan aja overtraining, dia itu sedang zolim. Jadi artinya kan tubuh kita terdiri dari otot-otot, oksigen segala macam. Itu kalau udah diambang maksimal justru malah menjadi efek buruk bagi tubuhnya sekarang atau di masa yang akan datang. Mungkin saat sekarang, saat usianya muda, masih kuat, nggak terasa. Tapi kan efeknya 10, 15, 20 tahun yang akan datang akan seperti apa? Nah, itu yang harus digarisbawahi. Jadi olahraga juga tidak baik untuk dilakukan secara berlebihan gitu ya Bu, karena memang akan berdampak pada kondisi tubuh kita. Betul sekali. Tidak hanya olahraga, tapi apapun hal yang berlebihan itu tidak baik. Baik, terima kasih untuk Ibu Sheila Dewi Loviani MPD yang telah memaparkan dan telah menjawab pertanyaan dari peserta. Baik, untuk alhamdulillah ya untuk 2 sesi, baik sesi pertama tadi yang telah diisi oleh Ibu Sri Sumartini, MCAP, beliau merupakan dosen Prodi D3 Keperawatan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia, dan pemateri kedua tadi telah dipaparkan oleh Ibu Sheila Dewi Loviani MPD. Beliau merupakan dosen pendidikan jasmani STKIP 11 April Sumedang. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih sekali untuk ilmu yang luar biasa yang bisa kita dengar dan kita peroleh pada webinar hari ini dengan tema menjaga kebugaran dan kesehatan di masa pandemi. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih selanjutnya kepada Menjadi Mekar, foundernya Teh Yesti, Teh Rina, yang telah mengundang kami bertiga, yang telah membahas tema yang sangat menarik, yang memancing para peserta, baik itu dari kalangan dosen, mahasiswa, dan lain sebagainya untuk bertanya pada saat webinar. Semoga nanti kita bisa berjumpa kembali di lain waktu untuk para peserta dan Ibu Sheila dan Ibu Sri juga, mungkin tema yang berbeda dengan tema yang lebih menarik lagi untuk kita bahas. Kemudian yang bisa kita simpulkan pada webinar hari ini tadi yang disampaikan oleh kedua narasumber bahwa olahraga rekreasi itu bagaimana tujuannya untuk merefleksikan pikiran, mengembalikan kebugaran, menambah semangat, serta motivasi setelah mungkin jenuh dalam bekerja dan banyak tekanan di tempat kerja. Jadi istilahnya olahraga rekreasi ini memang olahraga yang istilahnya nanti akan menambah kebugaran untuk individu itu sendiri. Kemudian untuk menjaga kebugaran tubuh itu tidak bisa dilakukan dengan olahraga saja, tetapi kita harus memperhatikan nutrisi yang kita asup. Jadi bukan hanya sekedar olahraga saja, tapi kita harus jeli untuk
menerima nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Kemudian pada saat masa pandemi itu tidak merupakan suatu hambatan kita untuk melaksanakan olahraga. Jadi jangan karena pandemi kitanya jadi malas untuk berolahraga. Itu dia tadi. Baik, selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta webinar. Itu nanti sertifikatnya, kemudian PPT yang telah dipresentasikan oleh Pak Materi akan di-share di grup. Jadi jangan keluar dulu di grup WA-nya, nanti informasinya akan di-share di grup. Kemudian jangan lupa untuk follow Instagram Menjadi Mekar dan subscribe Menjadi Mekar juga, ajak keluarga temannya karena memang banyak informasi menarik terkait webinar dan informasi terkait dengan dunia bimbingan konseling dan lain sebagainya. Baik, untuk hari ini saya ucapkan terima kasih untuk peserta, pemateri, dan panitia Menjadi Mekar. Semoga kita bertemu kembali di lain kesempatan. Baik, saya akhiri. Mungkin mau berfoto bersama dengan menampakkan wajah barangkali. Boleh? Boleh ya? Ya, boleh dong semuanya. Ya. Para peserta webinar mungkin bisa melihatkan wajahnya. Nah. Bentar, Bu. Ayo, pakai pose yang terbaiknya. Sudah cukup? Oke, cukup ya. Oke, saya akhiri dan terima kasih untuk kedua pemateri, Ibu. Luar biasa sekali ilmunya. Sampai jumpa di lain waktu. Oke. Baik, untuk webinar menjaga kebugaran dan kesehatan di masa pandemi saya tutup. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Salam sehat sejahtera. Salam sehat buat semua dan teman-teman yang sudah mengikuti webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih untuk pemateri, Ibu Sela, Dewi, dan Bu Sri. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Bu Sipin pelaku, jangan suruh masuk. Terima kasih banyak Bu Sela Dewi Loviani. Doni. Sama-sama, Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya, mahasiswa saya yang sudah lulus juga. Semoga sukses ya. Semoga diberi kesehatan. Amin, amin Bu, amin Bu. Terima kasih semua para peserta. Salam kenal ya. Saya dari keperawatan. Ya, salam kenal juga Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Belum ada yang live ini, kerasan kayaknya, Bu. Pin kontrol, pin kontrol. Dadah Ibu Belum ada yang live. Masih kerasan semua. Saya izin live ya. Oke, terima kasih Bu. Ibu Sri Sama-sama. Sumarni. Doni Samsul. Batur can